sudah siap beribadah? Wah, semua sudah siap ya. Sudah pakai baju yang rapi. Nah, sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya yang keras ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus selamanya? Ya, Tante Penny juga mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Ya, anak-anak John pasti sayang sekali sama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini Tuhan kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk, sudah siap memuji Tuhan kan? Yuk, sama-sama kita angkat pujian Aku Cinta siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus? Ayo menari, bergoyang buat Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus.
dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya, puji Tuhan. Nah, sebentar kita akan ganti pujian kita dengan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Masih bisa kan nyanyian lagu ini, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya? Ya, kita bergerak buat Tuhan, kita menari buat Tuhan ya. Ayo tangannya di pinggang semuanya. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, ya ya ya. Ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Anak-anak, siapkan uang persembahannya ya. Kita mau apa? Kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, di tengah ibadah kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Memberkati pekerjaan setiap orang tua kami. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk, sambil memberikan persembahan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak sekolah ini. Nah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan apa? Cerita firman Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita angkat pujian ini sekali lagi yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hati. Bertumbuh subur dan berbuah lebat.
penyertaan Tuhan dari ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Nana, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduknya yang rapi ya. Nggak boleh main-main ya. Nggak boleh bawa mainan ya. Nah, anak-anak, siapa yang ingat ceritanya Tante Kit minggu lalu? Ayo, minggu lalu Tante Kit cerita apa? Cerita tentang Daud. Siapa Daud itu? Apa pekerjaan Daud? Nah, siapa yang tahu? Daud itu menggembalakan apa? Domba. Iya, dia diberi tugas untuk menggembalakan domba. Nah, suatu hari Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti ke tempat kakak-kakaknya. Kakaknya ini sedang di perkemahan. Nah, dia mau perang. Loh, kok perang? Iya, bangsa Israel ini mau perang dengan bangsa Filistin. Nah, Daud dikasih tugas untuk mengasih makan, kasih roti sama gandum. Nah, Daud pergi ke perkemahan. Nih, bangsa Israel sama bangsa Filistin ini berseberangan. Dia mau perang. Nah, Daud pergi ke tempatnya kakaknya. Nah, waktu di tempat kakaknya situ, Daud mendengar ada suara yang sangat keras. Ternyata siapa dia ya? Wah, kok ada raksasa ya? Nah, ini namanya Goliat. Orangnya sangat besar, tinggi besar sekali. Nah, orang pada umumnya tingginya segini, tapi Goliat, wah, lebih tinggi ya. Dia lebih besar, makanya dia dibilang raksasa. Nah, bangsa Filistin senang sekali karena dia punya raksasa. Pasti bangsa Israel kalah, katanya orang Filistin. Nah, waktu itu Goliat bilang gini sama bangsa Israel. Hei bangsa Israel, siapa yang akan melawan aku? Aku orang yang sangat besar, kata dia. Kalau kamu menang melawan aku, bangsaku akan menjadi budaknya kamu. Kamu suruh-suruh, katanya gitu. Tapi kalau bangsamu yang menang, aku akan menjadi budaknya kamu. Nah, dia dengan sombong bilang kayak gitu ya. Nah, waktu Goliat ngomong kayak gitu, Daud dengar. Loh, siapa itu yang bilang ya? Nah, terus Daud bilang sama raja, "Raja, aku mau melawan orang itu." Wah, rajanya sebenarnya agak takut ya. Masa bisa Daud yang kecil melawan Goliat yang sangat besar? Kayaknya nggak bisa Daud. Tapi Daud bilang, "Aku bisa raja, aku bisa karena aku perang nggak sendirian." Nah, kira-kira Daud perang melawan Goliat ini bersama siapa? Yo? Iya, Daud bilang, "Aku melawan Goliat tidak sendirian raja, tapi aku bersama dengan Tuhan. Karena aku yakin dan percaya Tuhan pasti menolong aku. Seperti dulu raja. Waktu aku mengembalakan domba, pernah salah satu dombaku itu mau dimakan sama singa. Tapi aku melawan singa itu dan aku berdoa dan ternyata benar Tuhan menolong aku dan singa itu nggak jadi makan dombaku, singa itu mati." Nah, Daud itu suka membawa ketapel. Nah, ini senjatanya Daud ini, ketapel. Nah, ketapel zaman dulu beda ya dengan ketapel zaman sekarang. Kalau ketapel zaman dulu itu kayak gini nih.
Ini untuk umpannya. Umpannya biasanya dikasih batu. Ya, dikasih batu gini. Nah, terus ini diputer-puter gini. Nah, talinya salah satunya itu terlepas. Nah, waktu diputar-putar, nah tali yang lepas ini dilepas sehingga batu ini bisa terbang ke musuhnya. Nah, ini senjatanya Daud nih, kemana-mana dia pasti bawa senjata ini. Nah, waktu Daud bilang sama raja mau kasih ini nih, mau kasih baju perang. Nah, sama raja dikasih baju yang paling kecil. Loh, tapi masih kebesaran. Ternyata nggak cukup kebesaran bajunya, kata Daud. Raja, aku nggak usah pakai baju perang sudah. Aku pakai bajuku aja. Nggak apa-apa raja, aku pasti menang bersama Tuhan. Nah, terus rajanya, ya sudah Daud, saya percaya sama kamu. Berangkatlah melawan Goliat, katanya. Nah, Daud pergi melawan Goliat. Dia pergi ke tempatnya Goliat. Ke mana? Ke bangsa Filistin. Dia jalan terus menemui Goliat. Hai Goliat, aku akan melawan kamu. Lah, Goliatnya mau menertawakan Daud. Kamu anak kecil mau melawan aku? Yang bener aja. Ya pasti kalahlah kamu, kata Goliat gitu dengan sombongnya ya, dia bilang gitu sama Daud. Terus Daud bilang, aku gak akan kalah melawan kamu karena Allah pasti melawan aku. Pasti Allah akan menolong aku dan pasti akan mengalahkan kamu. Tapi Goliat tetap mentertawakan si Daud ya. Nah, waktu Daud mau melawan Goliat, dia membawa senjatanya. Apa tadi senjatanya? Ketapel. Nah, dan dia membawa lima batu kecil-kecil. Nih, tante hitungin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ada 5. Dan dia masukkan ke dalam kantong dia ya. Dia biasanya bawa tas ya. Si Daud bawa tas untuk membawa umpan ya, menaruh umpannya di dalam tasnya ini. Ya. Nah, dia bawa ini. Dia bawa berapa tadi senjatanya? Batunya ada 5. Nah, ketika Goliat bersiap-siap melawan si Daud juga sudah bersiap-siap dengan ketapelnya. Ketapelnya sudah diisi batu. Nih ya, ketapelnya sudah diisi batu. Goliat besar, Daud kecil ya, kelihatan kecil sekali ya. Nah, sebelum Daud melawan Goliat, dia sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku yakin dan percaya Tuhan akan menolong aku dan Goliat pasti kalah. Nah, Goliat sudah bersiap-siap dan Daud memutar ketapelnya. Dan ketika dilepas ketapelnya, batunya kena mana? Kena kepalanya Goliat di sini di tengah-tengah. Dan Goliat langsung jatuh. Gitu ya. Karena Goliat kan raksasa besar sekali. Dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh, dia nggak bangun-bangun lagi. Wah, ternyata Goliat sudah mati. Dan bangsa Filistin sangat ketakutan sama Daud. Dulu, ini siapa ya? Kok bisa melawan Goliat yang sangat besar? Nah, bangsa Filistin lari ketakutan. Setelah dia lari, bangsa Israel mengangkat Daud. Dia bangga sama Daud. Wah, Daud menang. Nah, bangsa Israel akhirnya menang dari perang ini. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya,
mau kita mengerjakan sesuatu, mungkin di sekolah kita mau mengerjakan tugas. Kalau kita nggak bisa, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengerjakan tugas-tugasku di sekolah. Ya, nah Tuhan juga nggak pandang rupa, mau itu besar, mau itu kecil, mau itu kulitnya hitam, kulitnya putih, Tuhan tetap menolong. Kalau Tuhan sudah memilih anak-anak, Tuhan pasti menolong, ya. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Cerita firman Tuhan Daud dan Goliat ini terdapat di 1 Samuel 17. Ya, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Memberkati sekolah kami sepanjang minggu dan memberkati pekerjaan orang tua kami, berikan kami semua kesehatan sehingga minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.